Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu calon Diyufur Rahman, calon tetamu Allah, alhamdulillah dari rangkaian manasik haji kita, hari ini adalah hari yang terakhir. Nanti kita akan praktek setelah ini rangkaian yang diawali dengan kita saling mengenal tentang budaya, mengenal tentang lembaga yang menaungi budaya dan keagamaan, mengenal pembimbing, petugas yang akan membersamai, kita mengenal satu dengan yang lain sesama jamaah. Bahkan alhamdulillah kita juga sudah berusaha mulai mengenal medan walaupun tidak persis sama, walaupun belum di tanah suci sudah mulai kayaknya sudah agendanya cuman ngaji, ke masjid, ke kamar, waktu juga sudah habis. Begitulah kira-kira nanti. Bahkan alhamdulillah rangkaian manasik berjalan. Kalau kita lihat bahwa ibadah itu ada aspek ruhiyahnya, menjawab pertanyaan, kenapa sih saya harus menunaikan ibadah haji? Apa yang saya harapkan dari perjalanan ini? Insya Allah mudah-mudahan terjawab. Bahkan kalau kita masuk kepada yang kedua, kalau itu yang menjadi harapan kita, kalau itu yang menjadi kerinduan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Komitmen untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah, bahkan juga bagaimana seharusnya ibadah haji ini kita tunaikan sesuai dengan sunnah. Secara teori alhamdulillah sudah tersampaikan. Bahkan pendukung dari suksesnya kita menjalani ibadah, baik untuk komitmen ikhlas maupun komitmen ittiba, misalkan terkait dengan kesehatan, kemarin juga sudah disampaikan. Terkait dengan perbekalan, perjalanan, apa yang harus dibawa, juga sudah disampaikan. Itu semuanya adalah agar
apa yang menjadi semangat kita, harapan kita dalam menunaikan ibadah haji ini bisa terwujud dengan baik, berjalan di atas keikhlasan, berjalan di atas ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita semuanya meraih haji yang mabrur. Bahkan satu agenda walaupun tidak terkait dengan haji yang kita tunaikan, tapi kita memanfaatkan perjalanan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kemarin juga sudah disampaikan, moga-moga ada komitmen. Komitmen semua kita, misalkan sekurang-kurangnya dalam safar kita ini sekali khatam Quran. Kita 23 hari ya. 23 hari kalau startnya mulai dari sejak kita masuk pesawat, kita mulai tilawatul Quran. Moga-moga perjalanan pulang naik pesawat sudah khatam 30 juz walaupun hanya sekali. Misalkan syukur kalau ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam, sekurang-kurangnya sekali. Mudah-mudahan menambah berkah perjalanan kita ini. Di ujung dari manasik kita ini ada satu pesan ya, selain berdasarkan nas Al-Quran hadis, pesan ini harus disampaikan. Walaupun juga termasuk juga berdasarkan pengalaman di perjalanan. Ini berkait dengan apa yang dipesankan oleh baginda Rasul bahwa safar itu sepenggal dari azab. Safar sepenggal dari azab. Kemarin di mimbar khutbah Jumat sengaja kita mengangkat tema tentang sukses. Dan salah satu di antara yang disampaikan adalah bahwa hidup ini ujian. Termasuk perjalanan haji kita nanti adalah ujian. Yang namanya ujian pasti berhadapan, yang namanya perjalanan pasti berhadapan dengan ujian. Ini poin ini saya kira harus kita tanamkan dulu nih. Bahwa saya akan menunaikan ibadah haji dan yakin pasti saya akan berhadapan dengan ujian. Kesiapan mental itu penting. Kemudian yang kedua, bukan hanya kita sadar bahwa perjalanan kita ini pasti berhadapan dengan ujian, tapi juga yang kedua, bahwa ujian ini hadir dalam 2 bentuk. Kemarin saya mengutip ayat 35 dari surat Al-Anbiya. Ringkasnya, ujian itu ada yang tidak enak, dan itu yang kita sering pahami. Misalkan nih, pengumuman pesawat delay misalkan. Kan nggak enak itu ujian. Misalkan kita sudah berusaha nanti di Mina 1 kasur 1 orang. Itu begitu tuh usahanya tuh. Di atas kertas selalu begitu tuh Pak. 1 kasur 1 orang tuh. Tapi dari tahun ke tahun yang namanya masuk tenda Mina selalu saja kasur kurang 2 lah,
kasur kurang 3 lah, kasur kurang 4 lah. Kalau harus dicari salahnya terlalu panjang, Saudi apa Indonesia nih gitu. Tapi waktu kita bisa habis kalau hanya membincangkan soal seperti itu. Nah, ini ujian nih Pak. Ini ujian yang tidak enak. Kita akan larut membincangkan masalahnya atau bagaimana kita menghadapi masalah. Kami selalu mengajak kepada jamaah, saatnya lah kita berbagi, saatnya lah kita berlapang-lapang. Sempitnya tempat, hati lapang, insya Allah menjadi nikmat. Lapangnya tempat, hatinya sempit, yang ada cekcok. Berapa kali pembimbing dan petugas bikin tenda di luar, beratap langit. Biasa aja, kita nikmati saja. Tapi tentu semuanya ini kita akan terus dorongkan, mohonkan kepada budaya berjuang maksimal untuk mendapatkan sebagaimana haknya. Tapi perjuangan itu harus dilakukan sampai maksimal. Apa yang bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Dan ini tidak bisa dipakai dalil untuk kemudian kita tidak menuntut hak. Tapi kalau semua itu yang terjadi, ya terjadilah apa yang terjadi. Itu. Tetapi Bapak dan Ibu, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan, sering orang Pak lulus ketika diuji dengan yang nggak enak gitu. Bis mogok nih. Lah banyak istighfar tuh Pak. Bis mogok, banyak istighfar, banyak berdoa. Nah giliran lancar tuh, yang sering kali kita nggak lulus tuh ujian. Arafah tahun lalu, Masya Allah lapangnya. Bukan hanya masing-masing jamaah satu kasur Pak, berlebih kasur. Kita tumpuk. Tahun lalu, tahun sebelumnya, ya Allah, karakter masing-masing jamaah kelihatan. Berebutnya luar biasa. Padahal ujungnya kasur semua ditumpuk, kita yang lebih nyaman duduk di karpet agar ibadahnya tidak tergoda untuk rebahan. Maka oleh karena itu, ya, ketika kasur banyak, tempat nyaman, ini badan ini kadang-kadang juga pengennya manja, kadang-kadang kurang serius. Tawaf itu Pak, kalau lagi sepi, nah, yang terjadi apa? Ngobrol. Apalagi sudah di putaran ke-6, putaran ke-7. Kayaknya harapan udah kagak disampaikan lagi dah. Kayaknya doanya udah habis dah. Udah mentok. Udah. Tapi giliran kemudian tawaf ini penuh dengan tantangan. Wah, yang keluar itu istighfar, yang keluar itu la haula wala quwata illa billah, macam-macam. Maka oleh karena itu, ya, selain kita menyadari bareng-bareng nih, ya pembimbing, ya kita semuanya nih nyadarin bareng-bareng bahwa perjalanan ini pasti berhadapan dengan ujian. Itu satu kata kunci. Yang kedua, ujian itu kita sadari bukan hanya hadir dalam bentuk yang tidak enak, tapi ketika kita mendapatkan kelancaran, ini visa informasinya sudah banyak yang keluar, tapi ada yang belum. Misalkan
Emang yang keluar sudah jaminan berangkat? Belum tentu. Jangan-jangan segala kemungkinan terjadi. Nah, kita kalau begitu ceritanya, kita tetap roja, kita tetap khauf, ya. Tidak kemudian merasa sepenuhnya di zona aman, tetap memohon kepada Allah. Itu ikhtiar kita lakukan. Hitung-hitungannya 1 tambah 1 jadi 2. Itu kan hitungan kita. Visa sudah keluar, alhamdulillah, hitungan kita. Tapi urusan berangkat itu kan bukan hanya soal itu, kan banyak aspek lain. Dan sepenuhnya semuanya itu nanti ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi sekarang subuh ini kita ingin menjawab satu pertanyaan. Kalau memang hidup ini ujian, safar ini ujian, ujian itu hadir dalam 2 bentuk, enak dan tidak enak. Seringkali orang lulus ketika diuji yang tidak enak, tapi seringkali nggak lulus ketika diuji dengan yang tidak yang enak. Pertanyaannya, biar lulus gimana? Ini penting Bapak dan Ibu, karena satu bus itu kalau kita bicara lancar, bukan bicara orang per orang. Bicara satu bus. Bicara satu rombongan berarti 2 bus. Bukan bicara orang per orang. Sangat boleh jadi kesulitan itu akan datang ketika ada 2 orang dari satu bus ternyata keyakinannya bergeser dari yang seharusnya. Ternyata kurang bersyukur. Ternyata kufur nikmat. Kesalahan yang tertimpa pada 2 orang itu akibatnya berdasarkan nas akan berakibat bareng-bareng. Wong kesalahan satu kampung, kesalahan 2-3 orang di satu kampung, azab Allah akan datang dan bukan berlaku hanya pada 3, 4, 5 orang di kampung itu. Begitulah disebutkan dalam surat Al-Anfal. Nah, oleh karena itu, gimana nih agar supaya kita sukses menghadapi ujian? Pada saat kita berhadapan baik ujian yang tidak enak maupun ujian yang enak. Kita sebutkan yang tidak enak dan Masya Allah ya, ini mukjizat Al-Quran ya, bahasa Quran. Quran itu ketika menyebutkan pada surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluhum bisyarri, dan kami uji kepada kalian, bisyarri didahulukan dengan sesuatu yang keburukan, yang tidak enak. Karena memang pada umumnya orang merasa diuji itu kalau yang datang yang nggak enak itu. Tapi juga disebutkan yang kedua, wal khairi, dan kebaikan. Yang enak kita rasakan. Oke. Kalau ujian itu datang dalam bentuk yang enak, ringkesnya, mudahnya nanti akan terus kita saling mengingatkan. Ayo kita menteladani Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini penting nih. Karena nanti menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, syukur itu kata beliau, dan syukur itu adalah kata kunci untuk suksesnya menghadapi nikmat dalam bentuk yang enak. Syukur itu kata beliau dimensinya ada 3. Dimensi yang pertama adalah dimensi hati. Syukur bil qalbi. Yang kedua, syukur bil lisan. Syukur dengan ucapan. Yang ketiga kata beliau, syukur dengan perbuatan. 5, 3. Ya.
Istilah yang lain asyukru bil i'tiqadi. Syukur dengan keyakinan. Dan saya ingin menekankan ini. Bagaimana prakteknya? Prakteknya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu, Pak Bu, ketika kekuasaan di genggamannya, ketika harta kekayaan hadir padanya, pada saat itu tidak ada yang berkuasa melebihi Nabi Sulaiman. Pada saat itu di tengah manusia tidak ada yang kaya melebihi Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini ungkapan. Ini keyakinan. Ungkapan yang berangkat dari keyakinan. Mudah-mudahan nanti kalau lancar, pihak manajemen Hudaya yang diucapkan hadza min fadli Rabbi. Pembimbing kalau lancar yang diucapkan atau yang ada dalam hatinya hadza min fadli Rabbi. Jamaah juga begitu. Kalau perjalanannya lancar, semuanya lancar, yang disampaikan, yang ada dalam hati, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Na'udzubillah min dzalik. Saya nanti kalau salah mohon diingatkan, jangan sampai nih saya kemudian misalkan mengatakan kalau lancar, kalau berjalan baik, siapa dulu dong pembimbingnya? Nah, ini bahaya nih. Ya, ini kalau sampai pembimbing bergeser begitu, resiko nanti satu rombongan. Jangan sampai nanti manajemen Hudaya bilang begitu lancar, kita memang sudah antisipasi dari awal. Kita sudah ambil langkah-langkah, karena itu jadi begini. Bahaya nanti. Jangan sampai nanti di antara jamaah, ya. Bahkan kalau ada jamaah ngomong begitu, emang hebat Hudaya nih. Hati-hati Pak. Jangan Hudayanya disebut dulu. Ini adalah karunia dari Tuhanku, karunia dari Allah. Bahkan menyebut Hudayanya itu dengan kalimat summa, kemudian. Nggak boleh Pak dengan menyebut dan, apalagi nggak menyebut Allahnya. Saya ulangi ya, sebentar, ini penting ini ya. Kalau orang ikhtiar nih Pak, kalau orang ini ikhtiar maksimal, lalu kemudian berhasil. Yang pertama harus disampaikan, arti yang menjadi keyakinan yang paling pokok, bahwa ini semuanya terjadi atas izin dan karunia dari siapa? Allah SWT. Kemudian, nah begitu. Kemudian atas hasil kerja keras. Atas hasil kerja keras Hudaya, atas hasil kesungguhan pembimbing, atas hasil kekompakan jamaah, itu kemudian summa. Karena kalau pakai wa syirik, tidak boleh dan, apalagi tidak sama sekali. Itu. Misalkan ini semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena karunia dari Allah dan kerja keras. Pernah Pak pengalaman orang kirim surat dari lembaga Islam, kirim surat ke Saudi, lalu pakai wawu dan, ini berharap kepada Allah dan berharap bantuan kepada Tuhan. Begitu sampai ke masyayikh, dilihat, dibaca itu kalimat, ditutup Pak suratnya. Dah nggak dibaca lanjut.
Halaman, jangankan halaman kedua, surat itu di halaman pertama saja nggak dibaca sampai tuntas. Dah nggak usah dikabulkan, selesai. Maka perlu jeli, bukan pakai wawu tapi pakai summa. Kemudian disitulah letak ikhtiar kita. Nah, oleh karena itu, agar supaya nanti perjalanan ini insya Allah apapun yang terjadi, mudah-mudahan kita berada dalam kesuksesan. Ayo yang pertama, begitu lancar perjalanan, pesawat lancar, semuanya lancar insya Allah, mudah-mudahan begitu. Kita semuanya di dalam keyakinan kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan. Itu penting. Ini karunia dari Tuhanku. Yang berprestasi dalam hal ini bahkan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Menarik Pak. Berhasil itu memohon kepada Allah agar keberhasilan itu diterima. Tapi ternyata diikuti dengan apa? Bertobatlah. Beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan dalam keberhasilan ini terbesit kesyirikan. Terbesit keakuan. Yang penting. Contoh saya ingin menyebutkan Bapak dan Ibu, ikhtiar yang dilakukan oleh Hudaya dan saya kira semalam sudah disampaikan, agar ini menjadi pemahaman bersama bahwa nanti setelah umroh untuk haji tamattu kita masuk di hotel transit. Dengan penyelesaian yang sudah disampaikan, jangan sampai nanti ada yang bertanya, loh katanya haji kok di hotel transit, mana Masjidil Haramnya? Itu semuanya adalah bagian dari ikhtiar. Karena inti perjalanan kita nunggu tanggal 8. 8 untuk menunaikan ibadah haji. Maka manasik yang kita selenggarakan 3 hari di sini ini perlu kita mantapkan nanti di hotel transit. Setelah selesai dari umroh untuk haji tamattu, kita berada di hotel transit, dijauhkan dari Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu, tapi kita tetap masih berada di tanah suci. Insya Allah depan hotel kita, mudah-mudahan nggak ada aral melintang nih. Seingat saya sudah di DP, sudah dibayar sama Hudaya. Di depan hotel kita itu masjid. Sholat di masjid itu untuk bapak-bapak tetap mendapatkan 100.000. Pahalanya banyak waktu situ, ibu-ibu sholat di hotel. Sholatnya di tanah suci. Tetap mendapatkan 100.000. Tapi tentu kalau sholat di masjid yang ada Ka'bahnya lebih mendapatkan banyak keutamaan. Itu ikhtiar yang kita lakukan. Kita di situ beberapa hari untuk apa? Untuk lebih memantapkan hati, menambah ilmu, persiapan apa? Agar secara fisik kita cukup waktu istirahat, secara ilmu kita lebih mantap dan lebih paham, lebih menghayati, secara ruhiyah, secara ruh kita lebih punya semangat dengan acara yang akan dipersiapkan sepanjang kita berada di hotel transit. Jadi di hotel transit itu yang ada yang ngaji, ke masjid sholat, masuk ke restoran, masuk kamar, istirahat. Itu yang kita lakukan. Bagi yang rindu betul untuk segera bertemu dengan Ka'bah, nanti tunggu saat waktunya tiba setelah rangkaian inti hajinya sudah selesai. Ketika kita berada di hotel yang hotelnya dekat dengan
Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu, dan untuk itu Bapak Ibu bisa banyak memanfaatkan waktu. Tapi kami sering mengingatkan, kita semangat nih dari awal untuk ke Masjidil Haram. Begitu mendapatkan nikmat, hotelnya, tidurnya nyenyak, AC-nya dingin dan seterusnya, kadang-kadang udah lupa tuh, Ka'bahnya lupa tuh, mulai tergoda dengan, waduh ini kayaknya di Mall Zamzam Tower ini ada yang baru, kayaknya di sofa ini ada yang baru nih, monggo nanti dilihat. Tapi itulah yang disampaikan. Nah, ini semuanya adalah ikhtiar. Berhasil atau tidaknya terhadap ikhtiar ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita, kalau berhasil kita akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Kalau nggak berhasil, kita hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Nggak berhasil, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca ini ya, nanti kita sering baca ungkapan ini. Yang pertama, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ustaz Imam boleh nambah waktu dikit nih? Boleh ya? Bapak dan Ibu coba ditirukan, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Kalau sulit baca ini, yang penting bukan bacaannya, yang penting keyakinannya. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Kalau nggak hafal ini, baca alhamdulillah. Lebih bagus lagi kalau baca lebih lengkap. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah, pesawat kita on time, lancar, sehat. Alhamdulillah, paling enggak itu. Tapi yang penting lisan alhamdulillah itu harus berangkat dari keyakinan bahwa ini semuanya karunia dari Allah, yang pantas dipuji adalah Allah, maka kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan keyakinan gak mungkin ini semuanya akan berhasil kalau Allah tidak berikan kepada kita kekuatan. Gitu. Insya Allah ya, kompak ya Pak. Ya pembimbingnya, ya udayanya, semuanya, semua kita satu rombongan nih. Kita kompak begitu. Sebegini, kalau kita pandai bersyukur nih, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat, Pak. Salah satu bentuk kesyukuran itu ucap keyakinan. Yakin yang benar, kemudian diikuti dengan ucapan alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihah. Kalau hafal itu. Kalau misalkan nih Bapak nggak hafal yang tadi saya sebutkan qadarullah wa ma syaa fa'al, nggak hafal misalkan, tapi ternyata ini berjalan tidak sesuai dengan rencana nih. Apa yang kita baca? Alhamdulillah ala kulli halin. Saya ulangi, ditirukan. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini diucapkan kalau Bapak nih perjalanan mau ke Cirebon, kebayang nih 3 jam udah nyampe nih. Tiba-tiba ada tabrakan di depan, macet berkilo-kilo.
Apa yang harus kita katakan ketika ada yang telepon? Gimana? Sudah sampai belum di Cirebon? Lancar kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Macet nih, dinikmati dah. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, kalau sudah keyakinannya benar, lalu ucapannya alhamdulillah ketika mendapatkan ujian yang enak, baru yang ketiga, bagaimana mengisi kenikmatan itu. Kalau lancar mengisi waktunya, kalau sehat menggunakan kesehatannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nih kita lancar nih, tapi begitu lancar waktu masih luang banyak, kita sehat, tapi kadang-kadang dengan kesehatan yang Allah berikan yang lain pilek, kitanya kagak. Tapi dalam posisi kita tidak pilek itu malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Saya kira ini penting. Kemudian kalau sekarang, ini waktunya kita terbatas, kalau kemudian yang datang itu kesulitan, sama Pak. Kalau yang datang kesulitan, yang datang macet jalan, yang datang ternyata berjubel nanti di wukuf di Padang Arafahnya, ternyata restoran belum buka padahal jadwal sudah, misalkan terjadilah apa yang terjadi nih. Yang terjadi apa yang terjadi, sudah minum obat segala macam, ternyata kemudian tetap flu segala macam. Kalau itu yang terjadi, apa yang kemudian kita katakan? Kita harus punya keyakinan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah ini datang kecuali dengan seizin Allah. Nah, ini datang dengan seizin Allah. Itu keyakinan kita. Kalau kita yakin seperti itu, kalau kita sudah yakin seperti itu, nah tadi kita mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nanti seiring dengan waktu insya Allah dibimbingkan. Ucapan-ucapan ini dibimbingkan sambil mengingatkan, ayo hatinya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kan udah rajin sholat, saya kan sudah berdoa, masa saya sakit? Jangan menggugat Allah SWT. Yakin di balik kesulitan ini pasti Allah berikan hikmah kebaikan. Itu keyakinan kita. Bahkan kalaupun kita bersabar atas apa yang terjadi itu, insya Allah itu pun adalah ladang dari pahala yang besar di sepanjang perjalanan kita menunaikan ibadah haji ini. Ringkasnya Bapak dan Ibu, perjalanan ini pasti akan berhadapan dengan ujian dan kita harus senantiasa siaga satu. Yang kedua, ujian itu harus kita pahami, bukan saja dalam bentuk yang tidak enak, tapi ujian itu juga selalu hadir dalam bentuk yang enak. Ini perlu difahami agar supaya ujian dua-duanya itu kita bisa lalui dengan penuh kesuksesan. Yang harus dijaga pertama adalah keyakinan yang benar, yang kedua ucapan yang betul, dan kemudian bagaimana kita menggunakan dan mengisi bersikap terhadap ujian ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan perjalanan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mendapatkan kesuksesan, apakah yang datang sakit atau yang datang sehat, apakah yang datang lancar atau yang datang justru tidak lancar, apakah kemudian yang terjadi padat atau yang terjadi justru longgar. Semudah-mudahan semuanya meraih kesuksesan. Dan itu semuanya harus kita songsong dengan semangat kebersamaan. Satu kata kunci, bahwa semua kita tidak ada yang tidak merindukan meraih haji yang mabrur. Sedosa apapun orang dalam perjalanan ini, semuanya pengen mendapatkan haji yang mabrur.
tingkah lakunya saudara-saudara kita, misalkan nih Bapak ketemu yang dari Afrika misalkan, walaupun kayak begitu, mereka juga saya yakin ingin meraih haji yang mabrur. Kita disatukan dengan harapan yang sama, ingin meraih haji yang mabrur, dan dengan demikian karakter yang berbeda dari masing-masing orang yang menunaikan ibadah haji, ayo kita jadikan dia sebagai kesempatan untuk kita bisa bersabar. Dengan cara itu mudah-mudahan kita justru akan mendapatkan banyak kebaikan dalam perjalanan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih dan mudah-mudahan sukses selalu menyertai kita semuanya. Semua kita berdoa di sisa waktu ini mudah-mudahan semua lancar, ya, tidak ada yang ada masalah yang berarti, karena saya pernah pengalaman koper saya yang berangkat saya tetap di Jakarta, koper saya balik saya menerima di Jakarta. Jadi yang haji adalah koper saya. Waktu itu sebenarnya karena sangat mendadak sekali, hanya dalam hitungan 3-4 hari, karena pembimbing utama Ustaz Syuhada Bahri dalam keadaan sakit. Pak Edi berusaha untuk melapis pembimbing, pokoknya ya walaupun hitung-hitungannya berat, saya didaftarkan karena hanya dalam hitungan berapa hari itu udah didaftarkan saja, antisipasi. Qadarullah visa keluar, tiket pesawat sudah harus berangkat, visa belum keluar, sudah dalam perjalanan katanya, tapi belum nyampe di bandara. Visa keluar, tiket pesawat nggak dapet. Jadi yang berangkat kopernya jalan-jalan sampai ke Pernambulan. Mudah-mudahan kopernya yang jadi haji mabrur. Begitulah kira-kira, maka kita harus selalu siap siaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku.